Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini semuanya? Sehat, Bu Guru. Baik, Bu Guru. Sehat. Semangat ya. Iya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ayo, coba Johan pimpin doanya untuk teman-teman semuanya. Baik, Bu. Siap. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Johan. Baiklah anak-anakku Sama Bu sekalian. Guru. Iya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita mengisi absensi kehadiran dulu ya. Absensinya sudah Ibu share di WA Group. Dan juga ini kalian bisa seperti ini absensinya ya. Untuk lebih menanamkan rasa cinta kita pada tanah air. Dan juga rasa penghormatan kita kepada kepada pahlawan yang sudah mendahului kita. Ibu share dulu ya, sebentar. Oke. Sudah terdengar? Sudah, Bu. Kita lihat dulu sebentar. Oh. Iya. Absensinya bisa kalian lihat di Google Classroom seperti ini ya, Nak. Iya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu untuk lebih menanamkan rasa cinta kita pada tanah air dan juga rasa penghormatan kita kepada kepada pahlawan yang sudah mendahului kita. Ibu share dulu ya, sebentar. Oke. Siap-siap ya semua. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8. Kita memulai materi pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat enggak pembelajaran yang kemarin? Ayo, siapa yang bisa belajar apa saja, Nak? Untuk mengingatkan. Siklus air, Bu. Iya. Novi yang lain coba. Itu ya. Masih ingat tidak? Daur air, Bu Guru. Ya, akan berikan tujuan pembelajaran untuk kalian, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menganalisis penggunaan air bagi kehidupan di bumi, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik diharapkan bisa mengidentifikasi tahapan siklus air dengan benar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menerapkan perilaku hemat air dengan benar. Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat membuat diorama siklus air dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menceritakan kembali informasi penting dalam teks bacaan dengan benar. Ya, itulah tujuan pembelajaran sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu Guru. Kita lanjutkan. Ya. Kita usaha pelestarian lingkungan. Nah, lihat. Makhluk hidup di muka bumi pasti membutuhkan air untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Coba terlihat nggak gambar ini? Ada penampakan bumi, ya. Dalam penampakan bumi ini ada keterangannya bahwa 70% permukaan bumi adalah air. Tapi hanya 1% air saja yang dapat kita konsumsi atau kita minum. Mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab nggak kira-kira sebelum Ibu memulai materinya? Ya, kira-kira. Karena mengandung garam, Bu. Yang lain, Bu. Mengandung garam, airnya. Ya, terus yang lain? Ada yang paham yang lain? Ya. Jadi nanti kita akan belajar tahapan siklus air. Terlihat di sini ada perputaran siklus air dan ada beberapa tahap yang akan kita pelajari.
sebelum kita memulai tahapan, sekali lagi Bu Endang tanya, apa sih siklus air itu? Ada bisa menjawab tidak? Daur air. Putaran air, Bu. Perputaran air, bagus. Lain. Ayo. Siklus air itu, nah ini dia. Siklus air itu adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Nah ini nih maksudnya nih, perputaran secara terus-menerus dari atmosfer ke bumi. Nah, di dalam siklus air ini ada beberapa tahapan siklus airnya. Yang pertama, coba dibacakan, Ine. Ayo dibacakan yang pertama apa? Saya Bu. Iya. Evaporasi Bu. Oke, yang kedua Rahmat, coba nih ada suaranya Rahmat. Transpirasi, Bu. Iya, yang ketiga Fitri Handayani. Kondensasi Bu. Iya. Terus ini Kartini yang keempat. Presipitasi, Bu. Benar. Nah, inilah penjelasan evaporasi untuk kalian, yaitu proses penguapan air yang ada di permukaan bumi akibat panas dari sinar matahari. Nah, ini sinar matahari kan memanaskan seluruh permukaan bumi, sehingga air di laut, danau, sungai, tanah, bahkan dari keringat kita sendiri pun loh akan menguap ke atmosfer. Pengertian dari transpirasi yang lebih jelasnya, yaitu air yang sudah digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, sehingga dikeluarkan kembali oleh tanaman melalui pori-pori daun. Nah, itulah tadi transpirasi. Yang berikutnya tadi, tahap siklus yang ketiga, masih ingat nggak apaan ya? Kondensasi. Kondensasi. Iya, baik. Nah, ini ada gambarnya. Lihat pengertiannya ya dari kondensasi. Iya. Inilah air yang naik ke atmosfer pada ketinggian tertentu akan berubah menjadi partikel es yang berkurang sangat kecil karena pengaruh suhu yang lebih rendah daripada di permukaan bumi. Nah, tahap siklus air yang terakhir, apa tadi? Masih ingat nggak? Presipitasi. Presipitasi. Waduh, ini Johan pintar sekali berikan deskripsi dari presipitasi. Ayo, ini Air gambarnya. hujannya turun nih ya Bu Guru. Air hujannya turun. Sekali. Jadi air yang tadi sudah muncul di awan yang hitam, karena sudah kepenuhan, akhirnya dia turun kembali ke permukaan bumi. Nah, itulah tadi anak-anak ada 4 tahapan dari siklus air, dan dari 4 tahapan itu yang bisa akan menjawab pertanyaan dari gambar yang di depan. Kenapa sih kita cuma hanya hanya bisa mengkonsumsi 1% dari air yang dari 75% itu? Nah, jawabannya adalah apa ini sayang? Bisa dibaca nggak? Infiltrasi. Nah, ini adalah bentuk gambar infiltrasinya, dan untuk penjelasannya langsung saja ke infiltrasi pengertiannya. Jadi aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Di dalam tanah, air mengalir ke arah pinggir sebagai aliran perantara menuju mata air, danau, dan sungai, atau secara vertikal yang dikenal dengan penyaringan menuju air tanah. Nah, dari peristiwa tadi, siklus air tadi menghasilkan air bersih bagi kehidupan manusia. Namun kan tidak semua orang tahu kalau beberapa aktivitas mereka itu mengganggu aktivitas air. Nah, sebelum Ibu kasih beberapa gambar aktivitas yang mengganggu siklus air, kira-kira ada yang paham nggak? Apa sih aktivitas yang bisa mengganggu siklus air itu? Ya, kira-kira apa? Hutannya pada ditebangin Bu Guru. Ditebangin, terus apa lagi? Ada lagi? Yang pada buang sampah ke got. Nah, iya, buang sampah. Terus apa saja perilaku boros air itu? Coba dibaca, RP dibaca nomor 1. Lupa menutup keran air. Iya, yang kedua lanjut. Ayo, siapa saja? Kelihatan ya sudah. Lupa 2, keran air mengalir terus menerus sehingga akan membuang-buang air. Yang ketiga, membiarkan keran air menyala. Tadi ya. Yang keempat, mandi dan mencuci memakai air yang berlebihan. Yang kelima, air yang bersih digunakan secara berlebihan. Nah, berikut ini tindakan penyematannya. Ini tidak bisa terbaca ya, berarti coba kalau tindakan penyematan air menurut kalian seperti apa? Ayo.
menuturkan Bu Guru. Menuturkan air di Ya, selanjutnya. Airnya Gunakan air diirit-irit Bu Guru. seperlunya. Yang ketiga, kalau kita menyuci air beras tuh untuk apa? Menyiram Penyiraman. Tadi sudah Ibu sampaikan, kalian silakan kerjakan ya LKPD-nya. Itu ada dua pertanyaan yang bisa kalian jawab di Google Classroom. Oke, nih coba kita mencoba mempraktekkan. Sudah terlihat sayang? Sudah terlihat belum? Sudah Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Terlihat. Kita membuat air dari bahan-bahan sederhana dan perhatikan tutorial buatannya di link YouTube yang kemarin sudah Ibu share ya. Sebelumnya kan Ibu share link YouTube untuk kalian bisa pelajari dan mencoba untuk membuat model siklus air ini. Dan ini Ibu sudah membuatnya. Ibu coba buat untuk kalian. Semoga setelah kalian terlihat nggak sayang? Terlihat tidak? Kelihatan Bu. Terlihat, Bu Guru. Ini ya ada keterangannya, evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi ya. Nanti kalian bisa membuat seperti ini. Nah, Ibu berikan waktu untuk kalian mengerjakan LKPD dan membuat praktik modal siklus air. Sekarang ya, satu siklus air, musiknya musik naik drama. Ikutin dong. Apanya mari kita belajar semuanya. Marilah ketahui Terus air. Pelajarannya. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah? Sudah Bu Guru. Sudah Bu Guru. Di tampilan ini ada pembacaan, judul penghematan air, dan bacaan ini masuk ke dalam teks bacaan non-fiksi. Sebelumnya, nanti bisa dibaca sama kalian di rumah ya. Itu berikan pengertian dari teks non-fiksi. Untuk agar kita bisa mengidentifikasi teks non-fiksi di depan tadi, ini dia nih. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan informasi penting yang ada dalam karangan tersebut. Informasi yang ada di dalamnya berupa data-data atau fakta yang bisa kita coba untuk pahami lebih lanjut. Nah, di sini ada tips bagaimana kita agar bisa mengidentifikasi sebuah teks non-fiksi, yaitu yang pertama, baca teks dengan seksama, kedua, mencari kalimat bersama, ketiga, menentukan ide pokok, dan yang terakhir, manfaatkan kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu informasi penting. Setelah anak-anakku sekalian, materi tadi yang sudah kalian pelajari tentunya kalian mencoba kembali mengisi lembar kerja peserta didik. Ya, silakan tentukan informasi-informasi penting yang ada dalam teks penghematan air yang di atas ya nak, yang ini ya. Dibaca teksnya yang ini, terus tentukan deh informasi-informasi pentingnya, dan kalian catat dan kalian tulis di link Google Classroom ya. Nah, ini Google Classroom-nya tadi sudah juga disampaikan ya. Oke. Sampai sini ada yang masih kurang paham? Coba Ibu buka LKPD untuk materi yang ini. Masih adakah waktu untuk Ibu ya? Air berputar dari atmosfer ke bumi. Teks fiksi. Ya, Teks non-fiksi. Membuat kalimat Kemudian bahasa ada teks non-fiksi. Teks non-fiksi. Ya, tahapan siklus air, terus juga menceritakan kembali informasi penting dan teks non-fiksi. Baiklah anak-anak sekalian, karena pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Baik, sebelum menutup pembelajaran, yuk kita doa sama-sama. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Terima kasih anak-anak hebat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dadah, Ibu. Wabarakatuh.